Alhamdulillahirrabbilalamin. Wargi Dahlia, kami hadir kembali di ruangan wargi. Inilah diantaranya kudrah iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersilaturahim. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk talabul ilmi. Dan juga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah amal soleh. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk menggunakan sisa umur yang masih ada untuk beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Wargi Dahlia, wargi sudah lama berumah tangga. Ya, insya Allah ada beberapa hal yang harus patut diingatkan kembali di dalam rumah tangga. Keluarga itu wargi ya, kami baca ada asas keluarga. Insya Allah mudah-mudahan bisa kami jelaskan. Asas keluarga yang pertama adalah qanaah, yang kedua huriyatul istimaiyah, yang kedua intiqadu ala nafsi, kemudian yang keempat adalah al-judu wal wara, kemudian yang kelimanya, yang keempatnya wargi adalah di sini diterangkan adalah ihtikamu bil qisti, kemudian yang berikutnya al-qiyamiyah, kemudian al-istihadiyah. Nah, yang pertama wargi yang disebut qanaah. Qanaah itu artinya kita menerima keputusan Allah, ya, menerima keputusan Allah. Artinya menerima qada dan qadar Allah. Kreatif, dinamis, tidak pernah diam, selalu berjuang untuk memperbaiki diri. Nah, ini qanaah itu. Jadi qanaah itu bukan menerima apa adanya terus diam, bukan pasrah, bukan pasrah, tapi adalah ada usaha ya Ustaz. Iya, ada usaha bagaimana untuk memperbaiki diri, ada perubahan. Itu qanaah. Ya, sehingga nanti apapun yang terjadi tidak ketinggalan kereta gitu. Semuanya tetap ada pada zamannya itu. Berkompetisi. Ya, jadi ada semacam kompetisi yang sangat sehat gitu, yang sehat. Nah, jadi itu yang pertama. Ya, umpamanya karena qanaah kita lihat keluarga yang lain. Subhanallah, orang ini banyak sekali rezekinya, kembalikan kepada kita. Nah, alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa makan, saya masih bisa minum, saya masih bisa berpakaian. Nah, itu qanaah ya. Nah, lantas nanti untuk lebaran sudah disiapkan lagi ya Bang. Iya. Nah, baju tina karet ya, supaya ngejepret gitu tina karet. Nah, itu diantaranya. Di qanaah itu wargi secara universal, jangan diartikan narima apa adanya atau sesak gitu. Cek jawana teh nerimo. Iya. Jadi ada kreatif, dinamis, tidak pernah diam, selalu berjuang untuk memperbaiki diri. Karena yang kedua huriyatul istimaiyah. Itu jadi artinya diberikan kebebasan untuk menentukan warna rumah tangganya itu. Ya. Apa tadi Ustaz nomor 2? Nomor 2 itu huriyatul istimaiyah. Huriyatul ijtimaiyah. Artinya diberikan oleh Allah kebebasan menentukan warna rumah tangga itu. Apakah mau warnanya hijau, merah muda dan biru meletus nantinya ya. Nah, apakah mau warna Islam, apakah mau warna emosi, apakah mau warna Yahudi, warna Nasoro, warna kafirin itu. Terserah bagaimana sang suami ya. Gaya hidup ya Ustaz ya. Nah, itu. Sekarang itu lifestyle, gaya hidup. Ya, jadi nanti kan banyak sekali sekarang itu yang namanya warna-warna rumah tangga itu. Ada yang ke rumah itu macanya assalamualaikum, ada yang ke rumah itu ke narawan, itu ayan gitu, masuk. Halo beb, halo besti. Ada lagi nuju naon bebek gitu kan. Jadi ke suami itu yang buatnya bebek gitu. Lantaran dirinya ke Sirop ya Bang, ayana tempat namanya Bojong Soang. Sekarang diganti jadi Bojong Entong gitu. Subhanallah. Jadi wargi yang kedua adalah kebebasan menentukan warna rumah tangga itu sendiri ya. Apakah diwarnai dengan ya emosi keluarga ya. Muslim. Nah, itu kalau Muslim kan beda lagi ya, Kristen beda lagi, Hindu beda lagi, Buddha lagi, lain lagi gitu ya. Nah,
bagaimana wa waqara saghirahum kabirahum, bagaimana sang istri menghormati suami, bagaimana anak menghormati ayah bundanya, dan bagaimana suami menyayangi istrinya, menyayangi putra-putrinya. Nah, itu diantaranya khuriyatul istimaiyah. Nah, sehingga ya yang dirasakan itu adalah sangat adem di rumah itu ya. Jadi tidak ada percekcokan nasional, apalagi percekcokan nasi goreng gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga wargi ya, yang patut kita pahami juga bahwa di rumah tangga itu ya selain bebas menentukan warna, nah yang ketiga itu wargi dari adalah intiqadu ala nafsi. Jadi yang ketiga sangat memperhatikan ya. Jadi saling memperhatikan. Suami memperhatikan istrinya, istri memperhatikan suaminya. Jadi saling memperhatikan. Nah, kadang-kadang kalau sudah 1 bulan 2 bulan itu ya akan datang penyakit bosan di rumah tangga itu. Biasanya kalau suami mau berangkat, pakaian disiapkan oleh istri kan begitu ya. Nah, kalau sudah 3 bulan sudah hafal ikan antep. Nah, itu salah satu di antara hal yang menjadi rusaknya rumah tangga itu karena hal sepele itu ya. Coba sekarang kalau umpamanya suami pakai pakaian disiapkan oleh istrinya. Nah, berangkatlah suami memakai CD hitam, warna hitam. Dan nanti pulang berwarna CD yang putih. Nah, itu kan bisa ketahuan gitu ya. Bisa kelihatan bagaimana ini di mana nih diganti CD-nya itu ya. Nah, jadi ada tanda gitu ya. Nah, jadi kalau sekarang wargi sudah bisa memperhatikan karena sampai yang pelik itu diperhatikan ya. Sampai sang suami memperhatikan bagaimana kecantikan istrinya ya. Aduh, harus membeli bedak segala macam, harus beli make up kan gitu ya. Make up jadi kosmetik ya Ustaz ya. Iya, kosmetiknya kan harus satu lombong gitu ya. Itu kan kalau mau berangkat ke mana itu waduh subhanallah ya. Nah, jadi itu diantaranya. Kemudian 4 saja al-juhud wal wara. Kalau juhud wal itu adalah apa tadi Ustaz? Bisa zuhud dan wara. Zuhud dan wara. Zuhud itu tidak materialistik, tidak konsumeristik, tidak hedonistik. Sederhana, ya, tidak hedonisme. Jadi kesederhanaan. Wara malu ya. Wara itu sangat apik, sangat teliti. Ya, sangat teliti. Jadi makanan itu diteliti segala macam. Jadi kalau makan tidak sembarangan makan, nanti bisa penyakit datang kan gitu ya. Nah, itu di dalam rumah tangga itu harus seperti itu ya. Kalau tidak ya mungkin kita akan cepat sakit, akan cepat datang masalah gitu ya. Nah, jadi kalau disebut waro insyaallah ya itu bisa memperhatikan makanan sehat, pakaian sehat dan segala macam. Nah, makanan sehat itu bukan sehat hanya sehat kata kesehatan secara jasmani ya Ustaz ya. Jadi harus sehat juga secara rohaninya gitu ya. Jadi jangan sampai kita makan makanan pun kok malah menjadi permasalahan gitu. Kelihatannya sehat tapi kalau dimakan nanti bisa jadi penyakit, itu mungkin pengaruh. Betul. Tidak kebaikan yang kita makan. Kata orang-orang bukan muslim kan makan babi itu kan katanya sehat. Tetapi akan ada perubahan sikap terhadap rohaninya itu. Halak tingkah lakunya akan berubah pemakan babi dengan pemakan daging ayam itu yang berbeda. Nah, itu kemudian yang kelimanya ihtikamu bil qisti, harus adil ya. Jadi adil. Saya sebagai suami adil. Bagaimana jadi suami? Adil menjadi istri ya. Jadi jangan pacarokokot gitu ya. Jadi bagian istri, bagian suami. Itu insyaallah the right man or the right job gitu ya. Jadi akan betul-betul akan sakinah, jadi akan serasi gitu. Akan serati. Nah, ini setelah serati itu insyaallah ya ada yang keenam kemandirian al-qiyamiyah, kemandirian rumah tangga. Jadi rumah tangga itu mandiri gitu. Jadi tidak menggantungkan kepada cowok di warung gitu ya.
Anu garantung mah cau di warung kan. Gitu. Jadi tidak menggantungkan pada orang lain gitu ya. Jadi kami toha komen gitu. Iya. Kau mau ngandalkan mitoha madu. Kami toha mah awal-awal masuk bager. Iya. Kayak datang ke pasar gitu, aya racun mitoha. Racun berit, racun mitoha. Salah. Padahal racun tumila gitu ya. Ada cerita Ustadz di balik layar. Yang kelima tadi lupa Ustadz apa? Yang kelima itu adil. Ya. Adil, oh ya. Oke, langsung yang ke-6 tadi kemandirian. Karena abang sambil mencatat di ini, sambil mengecek WhatsApp yang masuk yang ini ada pertanyaan yang mana yang terakhir yang ke-7 adalah istihadiah, kesungguh-sungguhan berumah tangga. Hadiah. Kesungguh-sungguhan berumah tangga. Jadi kadang-kadang ada yang asal-asalan rumah tangga gitu ya. Yang asal bapaknya jempling gitu. Kamu kawin kontrak. Nah itu. Iya. Kadang-kadang ngurus suami itu ngurus manukna mungkul gitu ya. Bangsa yang lainnya tidak diurus. Nah itu saja dulu, nanti kita kembangkan dengan biasa siapa yang mau sharing silakan, yang mau bertanya juga silakan. Yang sharing pengalaman pasti dalam rumah tangga itu ada banyak semacam problem, bahkan yang menyenangkan bisa dicerita contoh sebagai contoh ya Ustaz ya, atau ada yang mungkin punya permasalahan yang agak susah kita untuk bawa kemana gitu. Baik, sudah ada telepon. Assalamualaikum, Obsesi Pagi, halo. Waalaikumsalam, Obsesi Pagi Dahlia. Bangga, dengan siapa ini teh? Pak Dirman Syah. Pak Dirman. Pak Dirman, bangga mas sehat Pak Dir. Alhamdulillah, ini masih agak ada lemas ini Ustaz. Ya sehat lah, insya Allah. Ya. Bagaimana? Cobi, kuma ayah sharing, ayah pertarusan, ayah berbagi. Tapi sedikit keluar dari tema. Boleh, maka silakan Pak Dirman. Ya. Masalah wudhu, kalau kita mau sholat. Saya melihat orang kalau sholat itu kadang-kadang wudhunya yang terakhir di kaki itu hanya sebatas mata kaki saja. Dan ada juga sampai ke atas ke lutut. Ada yang 3 kali kiri, 3 kali kanan. Ini yang lebih afdolnya yang mana Pak Ustaz? Hanya sampai apakah mata kaki. Sebatas mata kaki atau sampai lutut? 3 kiri, lalu 3 kanan, atau sampai ke lutut? 3 kiri, 3 kanan. Nah ini mana yang benarnya yang mana? Atau kedua-duanya benar? Mohon tausiahnya Pak Ustaz. Terima kasih Pak Dirman. Iya, mohon maaf ini pertanyaannya sedikit keluar dari. Tidak apa-apa, itu juga bagian dari kehidupan kita ya Ustaz ya, dalam berumah tangga, dalam berkeluarga. Kalau orang wudhu itu ada yang sebatas mata kaki, 3 kali kiri, 3 kali kanan, 3 kali kanan, 3 kali kiri, ada yang sampai lutut. Nah ini juga ini mana yang lebih afdol? Atau bisa kedua-duanya? Mantap pertanyaan dan juga. Begitu saja, mohon tausiahnya Pak Ustaz. Terima kasih Pak Dirman. Nuhun Pak Ustaz, Bang Apul. Terima kasih Pak Dirman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi wudhu juga bagian pendidikan keluarga dan beribadah kepada yang maha kuasa untuk dengan keluarga itu juga bagian itu. Jadi kalau wudhunya masih meragukan bagaimana yang pas, sampai mata kaki sampai lutut menyiram airnya Ustaz. Ya. Air muncul biasanya kita sudah di kota. Jadi kalau di dalam Al-Quran, dalam Sunnah Rasul itu adalah ya yang disebut mirfaqain itu ada 2 mata kaki itu adalah batasan minimal. Jadi kalau lebih, nah itu tidak ada masalah. Tapi jangan sampai paha begitu ya. Jibruk. Nah ingat, tapi harus tayamun kata Rasul. Tayamun itu kanan dulu. Iya. Kanan 3 kali baru kiri 3 kali. Jangan ada selang gitu ya. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Kulihat saja pohon cemara eta mah eta. Kulihat kanan kiri pohon cemara eta mah naik gunung Ustaz. Naik gunung eta mah. Jadi yang jelas pasti adalah kanan dulu, tayamun kata Rasul. Tayamun, bukan tayamum ya, tayamun. Tayamun artinya kanan yang kanan dulu mendahulukan kanan. Kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Jadi batasan minimal itu adalah mirfaqain adalah 2 mata kaki itu. Bukan berarti kalau kurang dari perbatasan mata kaki itu mungkin tidak sah wudunya itu. Ya, kalau lebih sih boleh. Kalau kurang dari batas mata kaki berarti tidak sah. Iya. Tapi airnya pas-pasan, lagi musim. Kalau air tidak pas-pasan itu, airnya pas-pasan bisa disekat.
ya. Artinya bisa Menyediakan syarat. disekatkan gitu ya, insya Allah demikian. Baik. Coba kita angkat lagi telepon di 73028 7311 710 di acara Obsesi Pagi untuk wargi Dahlia. Tadi dua-duanya menyala. Nah, coba kita lihat. Assalamualaikum, Obsesi Pagi, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi Weh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu Pak Dirman yang melihat selaminya. Mohon eta tilemeula teh. Oh, atas mulik. Mohon katinggal. Mun eta anu wudu teh nya mun naskeun Pak Dirman. Mohon. Upami nyapu masakan teh sepil masih terkedah. Mohon. Rarasnya. Cekap ku rambut teh cenah masakan. Tapi aya anu diguriukeun tira masakan teh kana sepil. Laras. Aya gitu. Mohon. Itu naskeun ya Ustaz. BPJS nya. Mohon. Pasok nagih. Dina WA tapi dina SMS sekian ribu, sekian juta belum bayar. Nah, padahal sekali terus dibayarnya. Tak ayeuna kumaha upami bagi sen pernah dianggo BPJS-nya teu dibayar eta kalebat hutang kumaha. Kalau hutang belah dibayar ge kacara kaya. Kada rapinya ke hutang. Betul. Benar gitu. Bagi da teu kaanggo pisan, teu can pernah dianggo eta harus BPJS mung iuran tiap sasi teh masiannya. Nah, ayeuna kunjung deui cenah ini tagihan. Tapi kalau udah selesai jangan diabaikan nih teh kitu. Tah teh kumaha janten kapiat kumanya Ustaz. Kang Bang punya. Mohon. Itu ibu ketua itu can lebat mah enggak? Cacan kan. Maju naik sepeda geus kana pergi kan. Ieu anak cenah nu di angkir teh ibu ketua we pan ketua mah dikedah dihormatnya ketua pan. Mohon. Wajah ieu melebat ayeuna nu sanesa mangalebat. Hatur nuhun Pak Ustaz. Turun Abi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi Gunung Sumbung. Hatur nuhun di Gunung Rongga. Tadi ada Suban teh Aida Gunung Rongga ju manco ngeta. Sama-sama gunungnya. Naik gunung keluar gunung. Kulihat kanan kiri. Iya. Mangga Ustaz, kumaha tadi teh? Saur Abi teh. Ini tentang BPJS ya. BPJS termasuk saya itu Pak Haji termasuk saya. Selama 32 tahun baru dipakai sekarang. Sedangkan sama istri saya, anak saya juga sudah sekian tahun kan tidak dipakai. Sedangkan kan dipotong tiap bulan tuh dari gaji. Nah itu bagaimana itu ya? Kalau ditagih kan tidak ada. Nah, kita niatkan saja untuk mudah-mudahan menjadi amal soleh gitu dipakai oleh orang lain pun juga. Nah, Pak Haji kalau memang ada tagihan dan jelas, nah itu dikompromikan saja dulu dengan si penagih tersebut ya. Nah, sebab apa? Sebab umpamanya kalau terus kita bayar tidak ikhlas maka akan menjadi permasalahan loh. Uang keluar tapi tidak jadi pahala begitu. Ya, tapi kalau diyakinkan dulu, tabayunkan dulu ke sana, insya Allah, oke lah. Hitung-hitung istilah nama infak, hitung-hitung sedekah, ya. Insya Allah mudah-mudahan jadi amal soleh nanti di akhirat. Insya Allah, amin. Cuma kalau tidak dibayar, takutnya itu jadi utang nanti akan menghalangi untuk masuk ke dalam surga Allah. Ya, Nauzubillah min dzalik. Demikian Bang. Sudah maju telepon kita Ustadz, mangga. Assalamualaikum, Obsesi Pagi, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, suara meni lembut ke pagi-pagi asyik, serembut membun pagi. Wadaw. Sareng saha ieu teh? Sareng teh Noi ti Cikurutu. Wah, paingan teh Noi Cikurutu. Pak Ustad, Damang, Bang Aku. Alhamdulillah teh Noi. Pak Ustad, eta bade naroskeun nya doa nu kamari teh aku abi teh didugikeun kare rencangan. Kan putrana teh nu teu acan nikah teh. Eta teh dianguskeun teh saatos salat fardu tiasa, terus upami mamahna salat istikharah kanggo putrana tiasa henteu gitu Pak Ustad. Mohon. Teras ieu tak upami sok aya nu abdas Pak Ustad, upami ngumbah sampean teh dugi ka lutut
Duwi kana paha apa ya? Oh gitu. Bararasa Cibrug kana paha mah. Supada Cibrug maksudna mah kitu. Sampai Cibrug. Nah, aku mau pamit cayeuna sakedik kitu Pak Ustad. Eta nu Ayeuna teh sesah cai nya teh nya ladang kada teh. demotan teh eta. Mohon. Alhamdulillah di abdi mah saya mah seueur Bang Apul beli bade ngadon ka dieu mangga. Coba nyelang ka dinya. Mohon da Pak Ustadnya eta anu ku abdi teh kamari teh didugikeun gitu. Cenah nya istiharoh mamahna cenah kitu. Kumargi teh ku abdi teh piwarang saum 3 dinten. Kumaha cenah da sarogena teh teu patos ngarespon Pak Ustad. Rada kirang kana ibadahna gitu. Eta mohon jantan rada kirang sosialisasi deui. Sesah kumaha kitu mah. Pak Ustad namanya teh potongan BPJS. Nah, abdi mah pantipain mah askes. Tapi enak digantos ku BPJS, mung terus dipotong abdi mah langsung. Tapi langki dianggo gitu Pak Ustad. Iya sami gitu. Tah, kumahanya upami kitu da upami udur teh ka dokter we langki nganggo BPJS. Tapi di muasasi mah gitu tadi bayar Pak Ustad. Iuran jalan. Mohon atur nuhun Pak Ustad. Alhamdulillah tadi maka Pak Ustad Andi meni sesah lebet teh katubur wae. Mohon atur nuhun antos lebet Pak Haji Endang Gunung Sembung mana eta buka besan lebet. Cacan jeung awahan. Sadayana diantos salamnya ka anu aya di grup Himah Pajar sareng grup Anihaya ka ofisi Dayana. Atur nuhun Pak Ustad Bang Apul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cik Kurutuk. Waduh, eta teh lembut suara pagi-pagi. Mangga Ustad tadi teh istikharah sareng non tadi nu pertama teh pertarusan teh. Doa tadi teh aku indungna tanapi mudah-mudahan Allah memberikan barokah sehat walafiat keluarga putra putrinya disolehkan Allah tenuhi ya. Nah ini kan hanya tuntunan dari agama Allah. Jadi lebih baik saum 3 hari berturut-turut ibu bapak dan anaknya kemudian saling memaafkan karena dipastikan ada bahasa kata-kata dari ayahnya atau dari ibunya yang bisa menghalangi untuk mendapatkan jodohnya itu ya. Nah, kalau tidak mau ya tidak ada masalah, silakan saja untuk dirasakan tuntunan Islam itu sangat baik begitu ya. Sekarang tidak mau ya udah aja silakan. Nah, selamat bapaknya tadi yang Ustadz ya. Iya. Ya bapaknya tidak mau berarti bapaknya itu tidak mau untuk menjalankan jalan yang baik yang benar begitu. Nah sebaiknya bapak itu kan memberikan contoh ya menjadi qudwah hasanah. Nah itu. Nah mudah-mudahan saja nanti anaknya sendiri, ibunya sendiri yang saum biar bapaknya tidak. Nanti mudah-mudahan Allah pun juga akan mengabulkan lah begitu ya. Sekalipun pokoknya tidak semuanya. Nah kemudian nanti ya silakan bacakan doa. Kalau istikharah itu boleh kita mengistikharahkan orang lain juga boleh. Ustaz ya? Boleh ya. Apalagi yang namanya ibunya itu. Ibu itu kan sangat dekat kepada anak. Ya Allah pilihkan untuk anakku kan masa tidak boleh nyebut begitu kan. Istikharah kan begitu. Ya Allah pilihkan untuk anakku jodoh yang solih ya. Yang mendapatkan ilmu darimu ya Allah. Yang mendapatkan rezeki darimu ya Allah. Mengapa tidak boleh begitu ya. Itu wajib. Orang tua itu istikharah untuk anak itu ya. Betul. Nah, kemudian masalah wudu itu tadi apa wudu itu ya. Jadi jadi wudunya itu memang harus betul-betul wudu itu wudu yang seperti Rasulullah contohkan ya. Seperti tadi Pak Haji Enang di Gunung Sembung. Pak Haji di Gunung Sembung. Tidak langsung kepada telinga itu untuk mengusap kepala itu setelah usap kepala itu langsung kepada telinga ya. Jadi telunjuk dimasukkan ke dalam lubang telinga kemudian ya itu ibu jari tangannya itu diputarkan sehingga menjadi bersih semuanya itu. Nah kemudian ya masalah BPJS itu mungkin sama dengan saya ya. Nah saya dari sampai pensiunan sekarang itu ke pensiun gitu ya. Nah sekarang dipakai oleh saya untuk laundry Bang ya. Di laundry gitu cuci darah. Berkelanjutan berobat dan iya. Oke. Begitu Ustaz? Iya. Ada pertanyaan mungkin menambahin punya teknologi tadi kalau sudah doa tiba-tiba istikharah ibu datang beberapa orang itu istikharah lagi Ustaz milihnya ya?
Iya. Istighfar itu jangan satu kali. Jangan satu kali, 800 kali pun boleh. Ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Mana yang kita inginkan, yang dipilihkan oleh Allah itu yang mana. Ya nanti akan datang, yaitu disebut taliti. Tina mata karena celi karena hati. Oh gitu. Ya, mata tina mata cek bahasa Sunda mah deuleu ku dia aja sih. Ke Sunda Kulon ya. Cek tingali gitu ya. Tinggal kasepna, tinggal agamana, tinggal hartana kan tuh. Keluarga keturunan. Nah, lamun dia tinggal harta itu hanya sesuai kertas saja. Oh, ini hartanya adalah S2. Itu kan itu harta namanya itu. Ya. Ya, jadi untuk laki-laki itu mudah mencari harta kekayaannya itu. Ini tidak punya ini sertifikat. Ada juga sertifikat motor gitu ya. Itu geus digadekeun deh. Itu mah manganyangakeun gitu mah. Nah, itu ya teu. Nah, kemudian tina ceuli dengarkan pendapat orang tua, pendapat tetangga, nitolan dan semuanya. Nah, masukkan di hati, di iman kita. Ya, cocok enggak? Nah, itu. Nanti kalau sudah yakin, sudah cocok, silakan menunggu apa lagi gitu kan. Jangan ditunda-tunda ya. Demikian kamu. Baik, Tenoy begitu jawabannya. Terima kasih. Tipe kita ada WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bu Aida di Cipanas lagi menyimak. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan barakallah ya. Mau nanya nih, bagaimana sikap menyikapi orang yang suka ngasih tausiah? Ini orang yang ngasih tausiah, ustazah, ustadz. Namun ustadz itu kalau bertausiah, kalau dia punya masalah suka dibawa ke materi yang dia sampaikan. Setiap ada masalah sama orang lain, dia suka utarakan di tausiahnya. Gimana untuk ustadz kalau ada orang begitu? Jadi masalah dengan teman langsung disindir melalui, mungkin gitu kalau nggak salah tangkap ya, masalah temannya ustadz ini langsung disindir di materi dakwah mungkin ustadz gitu ya. Bagaimana itu harus ditegur ya. Harus dikasih tahu bahwa hal seperti itu tidak baik. Ala hadis Rasul, man ayyara ahahu bidan bin lam ya'mut hatta yamaluhu. Seorang melakukan kejahatan, kekeliruan, ya terus diwiwirang ke ustadz teh. Nah, tidak akan mati selama belum mengalami wiwirang seperti itu ya. Kasih tahu ya, supaya ustadz itu tugasnya menyampaikan Al-Quran dan hadis Rasulullah, bukan menyampaikan permasalahan yang pribadi. Pribadi itu itu mah nanti aja ya, susumputan idenya bari di kurungan ku sarung lah gitunya. Udah ditangkap deui lah itu. Contohnya kirang saya tanggap deh. Wajah Yom, bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waduh, ya kadupak wae on air. Ini sebentar tadi itu. Nah, beliau turnuhun tausiah. Nah, adab di rumah tangga 1, qanaah. 2, kebebasan warna rumah tangga sendiri. Kemudian 3, saling memperhatikan. 4, kesederhanaan. 5, harus adil. 6, kesungguhan berumah tangga. Barakallah fikum, jazakallah khairan. Terima kasih Bu Hajah Yom, sami-sami, jazakallah. Ada tadi juga yang ini banyak sekali WhatsApp yang sudah masuk. Kita satu lagi, Bang Apul perlu lihat lagi yang sudah gabung. Ini ada ini hanya menyapa Ibu Supartini di Eldigar. Kemudian nada ceria. Nah, ini lagi sakit Ustadz, minta doanya, mohon doanya. Nama aslinya Hajah Nada binti Abdullah binti Damiji. Mudah-mudahan cepat sehat Ustadz, kita doakan. Allahumma rabbana asmudhibal ma'asyish wa antasyafi la shifa ila shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Jadi jangan disebut sakit tapi kurang sehat. Kalau sakit nanti beneran sakit. Seperti Bang Apul ada kejayaan kata dalam buku ini yang Warkidah dia bisa cari untuk dibaca. Jadi nggak boleh kalau sakit jangan boleh bilang sakit, tapi harus bilang kurang sehat. Mungkin gitu. Telepon Ustaz Rames nih. Sudah masuk. Assalamualaikum. Obsesi pagi. Halo. Sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo. Halo, mangga. Tos lebat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz sareng guna kaloket. Mohon kumaha benda sehat-sehat. Kalogon.
Bong. Wih, alhamdulillah. Bunda sehat-sehat Bunda. Karoket. Oh, Bunda karaoke. Mangga. Punten Pak Ustad badai laroskeun ya. Mohon mangga. Kita aya tetanggi di DP. Tapi asa ka pasar gitu, ka pasar teh. Satu acan tepan subuh. Tabu 4 gitu. Kan satu acan tepan subuh teh kumaha biasa teh upami satu acan waktu tepan subuh gitu. Sebabnya we lata aya jam 6 setengah 7. Duit di pasar teh. Kamu sakitu Pak Ustadnya punten pada kemarin teh kitu wis di pasar pas telat. Angkat di pasar kan seacan adan. Lu ditaroskeun teh mung eta gitu Pak Ustad. Samporetna waktos. Mohon. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samporet Ustadz para wirausaha kita ini UMKM belanja sebelum azan subuh udah kehabisan kalau kita nggak ke pasar. Pas di pasar pulangnya kesiangan karena kendaraan ya macet ya belum menunggu mungkin problem kita pagi itu kan agak-agak ini juga biasanya kita berangkat nih. Nah. Seru sama Bang ini semua juga. Iya. Di pasar itu ada musola. Oh betul. Kayak Ustadz Pak Asmud biasanya di pasar itu. Di pasar itu ada musola. Bawa mau kena sendiri Ustadz ya? Saya pernah melihat di hampir semua pasar ada musola. Insya Allah. Jadi tinggal kita hentikan dulu belanjanya, kemudian kita sholat dulu. Karena untuk apa kita belanja, ya? Kalau memang umpamanya kita akan masuk neraka, begitu, ya. Lebih baik kita sholat dulu, nanti belanjanya akan lebih bagus lagi. Ya. Jadi belanja dulu, nanti simpan di pinggir, terus lanjutkan dengan sholat subuh. Biasanya di pasar itu mukena tuh banyak, mau pakai 5 juga ada, 5 mukena ada di sana itu ya. Kalau tidak nyaman bawa sendiri, sekarang ada kecil-kecil dengan tasnya Ustaz. Oh malah sekarang banyak yang begitu. Itu di produksi teman-teman kita di Baltos Balubur Town Square yang di apa namanya tuh di Tyler itu Ustaz bikin itu. Iya. Banyak mukena yang mahal-mahal sekarang itu ya, tapi dipakainya jarang gitu ya. Nah, dipakai di pasar insya Allah. Yang menutup aurat aja. Iya, demikian. Baik. Kita langsung terima lagi telepon di 73.028 7311 710 mangga untuk wargi Dahlia. Sambil nunggu ini ada siapa lagi? Ibu Eha di Lembang menyimak mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waji, alhamdulillah waji koma samang solna sarehat keluarga. Ya alhamdulillah we abdi mah cai tos ini kieu sagala ditampi we. Apa-apa. Konahnya waji. Asal sehat habek we. Masalah abdasnya abdi memang abdi mau ngaku teu sampurna abdi teh tara ngagosok jari-jari kaki marke upami tungkul tapi teh kusuk laras janten eta teh dikucurkeun teras abdi teh dibulak-balik ari tungkul teh kusruk ari tangga teh jengkang da sanes pohong upami teu nyepengnya apa teh nyepeng teh da ngaguk bade ngajengkang laras bohong Pak Ustaz. Jadi model tadi tempat wudhu kita di musola di belakang. Jadi abdi teh menesok Gusti nyangakeun ada sakieu kamampu abdi. Insyaallah. We busing ngapunten nya Pak Ustadznya karena sagala abdi. Sareng nyuhunkeun pidoan we kanggo anak insu abdi buyut abdi sing sarehat sing saroleh ngantarkeun rezekina sing sagala nya. Abdi teh meuni ngaos bari colohok we bari babasaan da teu pupuh sabaraha hijina Pak Ustad ai munajat. Teu gaduh bukuna teh. Atas nyiwarang ka Haji Sane di pangnyangakeun teh ka Bu Haji ka ditu. Mohon siap nyuhunkeun hiji. Enggak kamari teh atos di piwarang ku abdi teh acan doginya. Acan kabujeng. Acan mohon ke lapangan. Damang mumin sadayana. Alhamdulillah majeng sehat insyaallah. Pak Ustad masih dicuci. Masih ada datang. Oh, manawi teh atos beres. Oh, atos beres sampai enten dikubur penginten. Kamari Sabtu sareng Rebo jadwal Ustaz teh. Mohon bilih pun anak kaditu beusi iraha-iraha gitu Sabtu sareng Rebo. Eta mohon kitu we atur salame ka sadaya
saja saya Mohon fisik sarehat Amin. anu kapungkur. Mohon. Alam sadayananya. Mohon. Tur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Haja. Eja ya, Bu Haja Eja, mudah-mudahan Allah memberikan barokah, sehat walafiat keluarga, putra-putri cucunya disolehkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, Bu Haji, yaitu kan kita katakan saja dalam Al-Qur'an kan ada ayu kalifullahu nafsan ila usaha. Kita sekemampuan saja, mampu seperti itu, ya Allah Maha tahu insyaallah. Allah Maha penyayang, Allah Maha kasih, Allah Maha pengampun insyaallah. Jadi wudunya itu ya, sekalipun tidak digosok-gosok. Memang hampir banyak orang yang wudunya tidak digosok-gosok. Yang penting mah adalah tersentuh dengan air wudu, insyaallah ya. Demikian Bang. Baik, terima kasih. Masih ada telepon kita lagi di 73028 7311 710. Assalamualaikum, obsesi pagi, halo. Angkat. Pulang. Alhamdulillah. Roki Patip. Malik Ridwan, bangga. Abdi mah lamun salat istihara rakaat tapi leukeun atuh teh. Kira-kira rada jelas sekali 2 rakaat. 2 rakaat teh istihara na tinggi penting mah manjang. Mohon. Kenaon bos teh. Tekeng 18 rakaat. Aya 2 rakaat teh salah. Aduh, atuh mun gempor sukuna. Oke, 2 rakaat deui salam gitu. Ustaz, hari 8 rakaat bari teu ikhlas mah. Pret gitu. Jika hayam masuk kandahar. Nah, gitu. Coba kalunan khusyuk. Awan nu baca-baca gitu anak yang digerak di komplek tuh. Siap. Roki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Cipanas mah ceria wae sanes tiris eta teh. Soalna mah dikeum eta kakina. Kakina kana Cipanas, tidurna ku kopi. Jadi nyambung eta mah. Ada tunduk tamas ku cek kopi. Iya, nyambung Indonesia eta mah ya. Mudah-mudahan Allah. Bangga kumaha Kang Rokib. Nah, jadi kalau sekarang mau istikharah, hari ini istihara, nah besok lagi tong disakalikeun 18 rakaat. Ayo kata menitung tang. Iya, 8 sekali salam. 2 rakaat bukan 8. Tekaci gitu. Allahu akbar, alhamdulillah sabar goreng saja. Ini dari Teh Tarisha. Kumaha Teh Rina? Assalamualaikum, streaming di Singaparna Tasikmalaya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan orang Singapura sadayana sehat walafiat. Bang Apul kalau saya balik garam juga ke Singapura. Ustaz kayak Galunggung. Galunggung. Oh, 3 Galunggung ke Mesir ya. Mesir uya teh kadinya ke Singapura. Oh, Singapura. Itu teh. Seur peuteui marura dirinya teh. Alhamdulillah. Jengke juga, jengke. Oh, berarti Teh Rina teh banyak ngebararau di dinya maksudnya. Iya. Di antos teleponnya di 73028 7311 710. Lajeng aya Ibu siapa ini? Sebentar tadi Ibu Ayu Cicadas Asber sukarela Pak Ustadz. Ketabi pisan tausiana, alhamdulillah sudah ada yang masuk Pak Ustadz. Assalamualaikum. Obsesi pagi, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Benar nih Mangga. Ya Mangga. Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Orang Ciwidey, benar nih. Orang pelesiran. Oh, tuh kemana wae atuh di pelesiran. Kan lewang tulungi. Abdi terus abdi kita di terus lami seberapa dinten teh ka Baltos itu. Ayeuna atuh. Biasana sok amang kadinya santan-santan. Atuh asinang ka anak. Insyaallah. Pengamatan Kang Epul. Bulan? Ngelangkung jembatan. Mohon. Pami dia kan kebun bibit. Mohon kebun bibitna kepalik kidulna. Kemarin ningali cai nya pas hujan di luhur. Ampun. Siun. Hujanna ageng pengen. Mangga Bun kulan gajahna sok ka mana eta? Di kebun binatang kita ka luhur Bapak. Itu mah peuntasanana. Ieu mah nu gaduh pabrik ieu baheula pabrik eta teh geuningan daging cincang teh geuningan. Kade ulah caket teuing si dicincang-cincang ieu. Itu ayat deui eta mah tenennya yang jantan jadi ciwok ini mah cekumpul. Mangga pertarusan anak. Aya pertarusan abah hayang silaturahmi meh ka sadayana salabat. Sajilat kanggo kasepuhan mah di Padung. Pak Haji kali putra putuna sing
sarehat sadeananya. Amin amin ya Pak Allah. Ustad, Kang Epul, Hatur nuhun. Kami sehilap Kang Ami sing sehat. Damang salasna. Mau satu bisa yang lebat ya. Kira-kira bade ka pelesiran aya nasi padangna enak cenah dinya. Kumaha? Aya nasi padangna enak cenah di pelesiran ke kebon bibit teh cenah luar barudak. Malah kitu nya. Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu yang lain di 73.028 7311 tapi kita ingin menyapa masih banyak WhatsApp yang masuk nih Pak Ustadz. Pak Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Ciputra hadir Mama Iwan sing sarehat Mama Iwan lajeng di barakallah ya. Dari Apul di Cibaliung ini Mekarwangi hadir menyimak, mohon doanya buat saya lagi nggak enak badan, semoga lekas disehatkan lagi. Dari siapa ini namanya? Syifa Andriani Putri, orang Cibaliung. Allahumma rabbana asbirhi bal ma'syifan tasyafi la syifa illa syifauka syifaan la yuqadir saqaman. Juga untuk Ibu Haji Emi ya di Arungsari 9. Ya, Arungsari 8 mudah-mudahan Allah mengucurkan barokah. Juga untuk Umi yang mudah-mudahan segala disembuhkan ya. Sehat wal afiat. Amin ya Allah. Amin. Berikut lagi Ustadz ada assalamualaikum Pak Ustadz Tawis Manco Ibu Haja Entin Kebon Gedang. Iya. Pada itu maros perkawis sholat awal waktu tengah waktu. Sekarang sholat awal waktu tengah waktu sareng akhir waktu. Kumaha penjelasan sareng pardah nah hatur nuhun. Salat awal waktu, tengah waktu, sareng akhir waktu. Kumaha penjelasan apa? Iya, salat yang paling afdol itu di awal waktu. Jadi insya Allah akan berikan pahala yang lebih besar gitu ya. Jadi kata Allah atau Rasul itu di dalam hadisnya itu mengatakan bahwa aqsumul darajat, itu lebih tinggi derajatnya itu bagi orang yang melakukan sholat di awal waktu. Di tengah waktu itu masih ada yarhamullah, Allah memberikan rahmat kasih sayangnya. Dan di akhir waktu itu adalah mungkin akan mendapatkan permasalahan-permasalahan. Sholatnya juga tidak akan tumanina, buru-buru. Sholatnya jadi tapi ya terburu-buru, jadi tidak akan mendapatkan ketukmaninahannya itu ya. Demikian Untuk Ibu Haja Neng Sarijadi, assalamualaikum Ustadz ketampi pisan tausiah nambihan ilmu. Sehat terus Ustadz, amin. Salam silaturahmi kanggo obsesi sarang pendengar setia Radio Dahlia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus sareng Agustumino Nagrak Gunung Halu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Nah ini request pakaian yang dipakai ibadah itu dari istri, dari teman kerabat, itu pahala ibadahnya dibagi dua atau bagaimana? Sebentar, ini pakaian yang dipakai ibadah itu dari istri, dari teman kerabat, itu pahalanya dibagi atau bagaimana? Kalau kita menggunakan pakaian yang kita gunakan, abang ini ada ngasih baju bagus, lengan panjang untuk ke masjid gitu Ustadz, itu pahalanya dibagi dengan yang ngasih gitu, maksudnya pertanyaan teh. Ya enggak tuh, udah bagi-bagi kumaha. Ya cuman ya. Jadi orang pemanya yang itu jelas yang ngasih mah pasti dapat pahala Ustaz. Iya, dapat pahala untuk menutup aurat. Gitu kan. Kemudian dia melakukan sholat, menutup auratnya juga dapat pahala. Begitu ya. Jadi bukan dibagi-bagi pahalanya 100 dibagi sekian tidak. Tetapi yang sholat dapat 100 pahalanya ya. Yang memberikan pakaian juga pahalanya tetap 100 begitu. Allah itu sangat apa namanya? Sangat Ghafurur Rahim Allah. Ghafurur Rahim. Demikian, Bang. Terima kasih Nina sama Mas Warsim, terima kasih di Maleber, hatur nuhun. Dan berikut lagi Pak Ustadz hatur nuhun tausiahnya Teh Nani di Cibarecek Ciwidey. Hatur nuhun. Lalu juga dari Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia sehat teras tausiah anak Bu Cicin di Rongga Manco teras. Berikut lagi Bu Ai Karya Mukti hatur nuhun tausiah. Nah mugia kang wo cing enggal damang amin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Terus Bu Yati Bojong Kacor Daramang Ustadz. Mugia sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketampi pisan tausiahna hatur nuhun. Terima kasih. Coba kita lihat yang berikut lagi. Assalamualaikum Pak Ustadz, Bang Apul, tausiahna Teh Enok di Ranca Tungku.
nyun doana kanggo murang kali abdi Rizal namina mugia sehat. Enggak Rizal insyaallah. Allahumma rabban nas mudibal ba'syi isfi anta syafi la shifa ila shifauka shifaan la yuqadiris saqaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu Dede Sumiati di Simpang Sari abdi mancok teras di obsesi pagi senaos jarang lebat hatur nuhun tausiana. Ibu Dede Sumiati hatur nuhun Nenek Ica, hatur nuhun Nenek pangdedel doa ka Pak Ustad Nenek Ica nuju kirang sehat. Jajak Nenek Ica teh namina saha? Nenekna Ica. Ya, Maga Ica Nenek. Ica Nenek. Mudah-mudahan segera disembuhkan Allah. Allahumma rabbana asmurhi balaba syifan tasyafi la syifa ila syifauka syifaan la yuqadir saqaman. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Coba masih ada Teh Imas di Majalaya menyimak. Terima kasih. Lalu yang berikut lagi ada Teh Eli pada Larang pan terus obsesi. Assalamualaikum. Tausiana katampi Pak Ustadz nyuwun doa kanggo abdi nuju rada udur hoyong sehat lagi. Pak Ustadz Bang Apul panteng dah lihat terus. Mangga. Ya Allahumma rabbana asmuribal basyis fi anta syafi la syifa ila syifauka syifaan la yuqadir saqaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, keterbatasan waktu sebenarnya ingin terus bersama wargi Dahlia yang pagi hari ini sudah menyimak dari jam 5 tadi di acara Obsesi Pagi untuk hari Ahad 21 Syafar 1444 Hijriah ini tentang keluarga yang sudah Ustadz uraikan tadi. Mungkin kesimpulan kalau intinya berkeluarga itu bagaimana Ustadz? Ya, untuk berkeluarga itu ya yang tadi saya jelaskan ya, terutama ya yang harus dipahami itu masalah qanaah ya. Qanaah. Jadi menerima apa adanya, kreatif, dinamis, tidak pernah diam. Artinya kita selalu ya akan mendapatkan yang terbaik ya dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita berhidup qanaah itu. Yang kedua, insyaallah ya itu harus kebebasan membentuk rumah tangga itu bukan bebas mau gue, tapi ada aturan-aturan Allah. Kalau mau bentuknya bentuk yang Islami ya. Itu. Kemudian yang kedua, itu di rumah tangga wajib saling memperhatikan ya. Istri perhatikan yang ketiga, suami ya. Suami perhatikan istri. Kemudian yang keempat adalah tidak materialistik, tidak konsumeristik, tidak hedonistik, dan juga sangat apik ya, sangat waro, artinya sangat teliti di dalam segala halnya itu. Nah, kemudian juga di sini harus adil ya, adil suami sebagai suami, istri sebagai istri gitu ya. Jadi jangan sampai pekerjaan istri ku suami, suami ku istri gitu ya. Nah, kemudian kemandirian rumah tangga juga harus didirikan oleh kita, dan juga ada kesungguh-sungguhan dalam membentuk keluarga itu. Artinya bahwa jangan sampai asal-asalan gitu ya. Itu diantaranya insyaallah keluarga akan menjadi keluarga yang marhamah ya, penuh kasih sayang Allah yang disebut dengan nantinya sakinah mawaddah warahmah. Marhamah ya Ustadz ya. Iya, marhamah. Baik. Ada maaf dipotong sebentar Ustadz, itu tadi bismillah ini ada dari Ibu Hajah Iom hilap nyuhunkeun pidoana Ustadz tadi raka abdi nuju teu Damang namina Pak Aan Sulaiman mugia enggal didamangkeun disehatkeun deui Ibu Hajah Iom. Mohon maaf. Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi minasyarri ma ajidu wa ukhadiru. Allahumma rabban nas mudhibal bashi isfi anta syafi la shifa ila shifauka shifaan la yuqadiru saqaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, untuk Ibu Hajaidah juga Ibu sudah berangkat belum atau jadi atau tidak ke Tasik hari ini? Nanti ketemu di jalan tol paling lambat ya ketemunya di Cilenyi. Tapi yang janjian kemarin di belakang sudah datang kayaknya Ustadz itu yang kemarin mau menyampaikan ini untuk ketemu Ustadz Taufik kebetulan. Mudah-mudahan ya ada ya. Wargi Dahlia juga wargi yang ingin umroh bersama Obsesi silakan wargi ya yang mau umroh atau yang mau titip
gedung ya, titip gedung ya. Kenapa titip gedung? Karena man bana masjid dan menukasran pijana. Siapa orang yang membangun ya masjid, membangun pesantren, maka berarti membangun gedung di dalam surganya itu. Nah kami siapkan fasilitas itu wargi. Kami akan membangun tahap kedua pesantren Darul Ihsan di Tasikmalaya. Kami sangat menunggu infak, sedekah, hibah, zakat, terutama wakaf dari wargi. Silakan wargi hubungi Kang Haji Sani ya 081 321 3000090. Wargi bisa juga menghubungi Kang Ebit ya 089879921006, dan juga bisa hubungi juga Ibu Haja Yom ya itu 0853 14824281, dan juga Ibu Haja Kokom bisa dihubungi 0821 53679014. Wargi Daria insya Allah ya, untuk wargi Daria yang ingin titip sebagian hartanya silahkan wargi. Kami sudah memulai pembangunan tahap kedua di pesantren Darul Ihsan Tasikmalaya. Wargi bisa langsung ditransfer saja melalui BCA Bank 00808306770 atau BRI Bank 07521001895153. Itu wargi diantaranya. Wargi mau transfer silakan untuk ditransfer saja melalui BCA Bank atau melalui BRI Bank. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah pada kita semuanya. Amin. Allah memberikan sehat walafiat. Insyaallah. Putra-putri kita disolehkan Allah Subhanahu wa taala. Wargi yang sedang berniaga Allah mengucurkan barokah pada perniagaannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz tausiahnya, pengetahuan yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kami. Bersama Ustadz Taufik Rahman, demikian acara Obsesi Pagi di 101,5 Dahlia FM Bandung dari Jalan Purang nomor 28 Bandung. Kami mengucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.